Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Budaya semua, perkenalkan nama aku Siti Kanesha Sofia. Biasa sih teman-teman pada manggil aku Eca. Aku siswi kelas 11 SMA Sukma Bangsa Lok Sumawe. Kali ini aku ingin berbagi kisah tentang seorang Serikandi pahlawan bangsa yang sangat berani melawan penjajah Belanda. Ia berasal dari kampung halamanku loh. Ia bernama Cut Mutia. Nah, kalian pasti pernah bertemu dengan buku ini di sekolah. Ya, buku Sejarah Indonesia. Di dalam buku ini terdapat materi tentang sejarah perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Di antaranya ada nama pahlawan besar seperti Tengku Umar dari Melabuh, Tengku Cik Ditiro dari Pidi, Cuk Nyadin dari Aceh Barat, dan Cut Mutia dari Aceh Utara. Sobat budaya semua, Eca yakin sobat semua pasti pernah mendengar nama Cut Mutia dan mempelajari sejarahnya. Namun melalui vlog ini, Eca ingin berbagi kembali tentang perjuangan seorang Serikandi pahlawan bangsa kita. Nah, ada catatan sejarah yang terjadi di kampung halaman Eca, tepatnya Kota Lok Sumawe. Eca yakin sih banyak di antara sobat budaya semua yang belum tahu akan hal ini. Tapi sebelum mengulas hal tersebut, alangkah lebih baiknya Eca mengenalkan terlebih dahulu kepada kalian semua tentang profil Cut Mutia. Cut Mutia lahir di Desa Pirak, Kecamatan Matangkuri, Kabupaten Aceh Utara. Ia lahir pada hari Selasa, tanggal 15 Februari tahun 1870 dan gugur syahid di medan pertempuran pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 1910. Cut Mutia hidup dan dibesarkan dengan semangat perjuangan yang keras. Ayahnya bernama Tengku Ben Daud dan ibunya bernama Cut Jah. Mereka telah berperang melawan penjajah Belanda tepat pada saat usia Cut Mutia baru menginjak 3 tahun, atau tepatnya pada tahun 1873 saat Belanda ingin menaklukkan Aceh untuk pertama kalinya. Dalam kurun waktu 40 tahun semasa hidupnya, Cut Mutia memiliki 3 orang suami dan 1 orang putra. Suami pertamanya bernama Tengku Syarif, suami keduanya bernama Tengku Cut Muhammad atau biasa dikenal dengan nama Tengku Cik Ditunong, dan suami ketiganya bernama Pang Nanggroh. Kemudian, nama anak sematawayang Cut Mutia ialah Tengku Raja Sabil. Pernikahan Cut Mutia yang terjadi sampai 3 kali bukan didasari oleh hawa nafsu atau melainkan berpindah ke lain hati. Tapi itu semua terjadi karena Cut Mutia sangat mencintai bangsa dan sangat membenci penjajah. Pernikahan pertama Cut Mutia dengan Tengku Syarif harus kandas dikarenakan sang suami lebih memilih untuk bekerja sama dengan Belanda dan akhirnya Cut Mutia pun memilih untuk berpisah dan kembali ke rumah orang tuanya. Lama bersama keluarga, melihat sang ayah dan sang kakak terus berjuang melawan kezaliman Belanda, Cut Mutia pun tidak bisa tinggal diam. Ia juga ingin sama-sama ikut berperang untuk melawan Belanda. Dan pada akhirnya, ia memilih untuk menikah dengan Tengku Cut Muhammad atau biasa kita kenal dengan nama Tengku Cik Ditunong. Bersama Tengku Cik Ditunong, mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Tengku Raja Sabil. Bersama suami kedua Cut Mutia ini, mereka melakukan perlawanan yang sangat menakutkan bagi penjajah Belanda. Pasangan ini sangat lihai dalam strategi perperangan di dalam hutan hingga banyak pasukan Belanda yang tewas di tangan mereka. Singkat cerita, suami Cut Mutia pun menyerahkan diri kepada Belanda dikarenakan ancaman yang diberikan oleh Belanda, sehingga ia pun dibunuh dengan timah panas di depan istri dan buah hatinya. Atas amanah sang suami, akhirnya Cut Mutia pun memutuskan untuk menikah dengan Pang Nanggroh, yaitu sahabat dari suaminya, dan mereka pun melanjutkan perjuangannya hingga ke Tanah Gayo. Singkat cerita, mereka berhasil membunuh banyak pasukan Belanda, sehingga Belanda pun membentuk pasukan khusus untuk mencari mereka di hutan. Akhirnya, Cut Mutia dan sang suami pun ditemukan oleh pasukan khusus Belanda dan sang suami pun tewas di tangan Belanda. Tepatnya pada hari Minggu 15 Maret 1905,
Kejadian ini terjadi di bibir pantai yang beralamat di Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Di tempat tersebut terdapat sisa tiang gantung tempat eksekusi suami kedua Cut Mutia oleh Belanda. Kedua, di Kota Lok Sumawe inilah suami kedua Cut Mutia dimakamkan. Tengku Cik Ditunong dimakamkan di Desa Mongedong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Awalnya, makam Tengku Cik Ditunong hanya memiliki bangunan yang sangat sederhana. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kota dan pemerintah kampung setempat mulai merenovasi hingga memiliki bangunan seperti sekarang ini. Sahabat budaya semua, Cut Mutia adalah sosok insan pemberani dan tak takut mati untuk membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Mari meneladani sikapnya dan sifatnya yang selalu membela tanah air, terkhusus untuk kaum Hawa. Saya Siti Kanisha Sofia dan inilah kisah Sri Kandi Pahlawan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.